رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا أمة محمدية أمة وسطا لنكون شهداء بين الناس يوم القيامة والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati Ketua PCM Dukuh Dukun. Dukun. Ketua PCA Dukun Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Remaja Muhammadiyah, jemaah sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama mengaji, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat bertasalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang berbahagia, sebuah kehormatan bagi kami pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama mengaji, dan ini mungkin kali yang sekian saya ke Magelang. Sebelumnya saya pernah juga ke Muntilan, ke mana itu, candi apa gitu, Muntilan, ya. Pernah di Masjid Al-Amin, pernah di Candi Borobudur, berapa kali lah ke Magelang ya. Ya, alhamdulillah bisa ke Magelang lagi, mudah-mudahan berkah. Lihat gedung dakwahnya PCM, gedung dakwahnya megah, luar biasa. Ini menjadi tempat kumpul luar biasa, ngaji, apalagi ngajinya Jumat pagi, Jumatnya sudah barokah, tambah ngajinya nambahin barokah ya. Biasanya kalau yang di tempat lain itu ngajinya Ahad pagi karena orang-orang pada ngantor, mungkin pada kerja, pada ngajar, tapi ini istimewa Jumat pagi. Ini luar biasa. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang kami hormati, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kalau kita lihat sejarah, selama 10 tahun atau selama 13 tahun di Mekah itu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan terkait erat dengan persoalan akidah. 13 tahun akidah, 10 tahun di Madinah baru banyak persoalan terkait dengan fikih. Meski demikian 13 tahun di Mekah juga tetap ada persoalan fikih, tapi tidak banyak. Fikih itu apa? Fikih itu persoalan-persoalan yang terkait dengan amaliyah, perbuatan hamba. Fikih itu terkait dengan perbuatan. Kalau akidah itu keyakinan, beda ya. Jadi akidah itu di hati, saya yakin, beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada Rasulullah, di hati. Kalau fikih praktek yang dilakukan gerakan badan, sholat, haji, zakat, puasa, itu namanya fikih.
Jadi terkait dengan ibadah praktis. Antara akidah dengan fikih harus berjalan seiring seimbang supaya akidahnya itu salim, fikihnya salim. Orang-orang munafik di Madinah itu mereka sholat, mereka puasa, mereka melaksanakan hukum-hukum syariat, tapi hatinya bubrah. Dia membenci Islam, dia pura-pura Islam. Maka perilaku fikih itu sama sekali tidak ada gunanya. Sholatnya nggak berguna, puasanya nggak berguna, zakatnya nggak berguna, bahkan dia kelak di akhirat itu masuk di asfalis safilin, kerain rokok, tempat paling rendahnya di neraka, paling jauh. Itu orang-orang munafik, memusuhi Islam, anti-Islam, merongrong Islam dari dalam, tapi hatinya seakan-akan dia itu muslim, gabung dengan orang-orang Islam. Ketuanya dulu namanya Abdullah bin Salul, Rasul Munafikin. Tapi ada juga orang yang akidahnya itu Islam, muslim, ora gelem sholat, ora gelem poso, yo akeh. Muslim, kalau ditanya KTP-nya yo Islam, ning ora gelem sholat, ora gelem poso, ora gelem zakat, yo akeh. Maka kalau pengen selamat dunianya dan akhiratnya, akidahnya salim, fikihnya juga salim, selamat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di Mekah itu yang paling utama ditanamkan adalah urusan akidah keyakinan. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah orang-orang musyrik. Dakwahnya baru awal, baru pertama-tama. Karena dakwah baru pertama, maka mengajak, sifatnya mengajak. Ketika orang sudah masuk Islam, yakin dengan Islam, di sana ada ajaran-ajaran fikih, tetapi sifatnya waktu di Mekah 13 tahun belum banyak. Perintah sholat itu baru turun terakhir sebelum Rasulullah hijrah. Sholat yang wajib bagi kaum muslimin, sholat 5 waktu. Adapun perintah sholat sendiri itu sejak awal Rasul diangkat menjadi Rasul. Jadi surat pertama yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ayat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama ayat yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintah untuk membaca. Karena dengan membaca kita mempunyai ilmu pengetahuan. Dengan membaca kita jadi tahu, jadi paham. Karena membaca ini menjadi sarana ilmu. Persis seperti Nabi Adam ketika dicipta pertama kali, yang diberikan bekal oleh Allah kepada Nabi Adam adalah ilmu sebelum Nabi Adam diizinkan masuk surga. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan segala ilmu kepada Nabi Adam itu sebelum Allah perintahkan Nabi Adam untuk uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah wahai Adam bersama istrimu ke surga. Jadi sebelum Adam dan Hawa masuk surga, dicipta, disebul. Wah, disebul rohnya, hidup, langsung kayak ilmu. Jadi mirip ajarannya Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Muhammad pun Nabi Muhammad ketika awal mula diutus menjadi Rasul adalah Iqra. Setelah Iqra baru turun ayat selanjutnya, ya ayyuhal mudaththir kum fa'angdir, suruh berdakwah. Suruh berdakwah. Ayat selanjutnya perintah sholat, tapi sholat kepada Rasul. Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalil aw zid 'alaihi wa rattil Qur'ana tartila. Perintah sholat malam. Sholat malam bagi Rasul sifatnya wajib bagi Rasulullah SAW. Artinya hukum sholat yang sholat malam untuk Rasul ini sudah ada, fikih sudah ada, tetapi belum banyak. Di antara hukum fikih lagi waktu di Mekah
perintah untuk menyantuni orang miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Santuni anak yatim, santuni orang miskin. Ini terkait dengan fikih karena dia itu sifatnya praktis. Pada masa Rasulullah SAW itu belum ada istilah akidah, belum ada istilah fikih, itu belum ada. Belum ada ilmu nahwu, soroh, balaghah, itu belum ada. Hadis itu belum ada. Rasul menyampaikan wahyu apa yang beliau perintahkan dari Allah, sampaikan itu saja. Di Madinah muncul hukum fikih yang sangat banyak. Puasa, zakat, haji, hukum-hukum perdagangan, pernikahan dan lain sebagainya banyak sekali muncul di Madinah. Banyak hukum-hukum yang waktu zaman jahiliyah itu tidak sesuai dengan hukum Islam dihapus. Karena Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad itu tidak sekaligus, tidak langsung Rasul menerima Al-Quran 30 juz, tidak. Rasul itu menerima Al-Quran pelan-pelan. Iqra cuma 5 ayat, nanti surat apa lagi, Al-Mudzatsir berapa ayat, nanti surat apa lagi, terus pelan-pelan selama 23 tahun. Mengapa kok Al-Quran ini turunnya pelan-pelan, tidak berat langsung sekaligus? Supaya sahabat ketika menerima wahyu, mendapatkan risalah, mendapatkan aturan, bisa menjalankan secara pelan-pelan. Kalau Al-Quran itu turun brek sekali, niscaya mereka yang baru masuk Islam itu akan bingung, kaget. Supaya tidak kaget, pelan-pelan. Sekarang perintah sholat, nggak ada sholat, nanti turun lagi perintah apa lagi, zakat, nanti turun lagi perintah apa, haji, nanti turun lagi, pelan-pelan. Bahkan ayat khomer, pengharaman khomer saja itu sampai turun 3 kali. Terkait khomer saja itu 3 kali. Yang pertama itu la taqrabu sholata wa antum sukara, jangan kamu itu sholat kalau dalam kondisi mabuk. Kenapa? Karena ada orang sholat jadi imam, baca surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la enggak muter terus, enggak kelar-kelar. Makmumnya bingung iki rampungnya kapan kan? Wala antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budu wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana. Oh gitu, bingung ini. Kenapa? Ternyata kondisinya sedang mabuk. Enggak boleh kalau apa namanya dalam kondisi sholat kok mabuk. Maka pelan-pelan mereka masih minum khamar, khusus waktu sholat tidak minum khamar. Setelah gak lama turun lagi terkait perintah khamar itu hati-hati, sampai terakhirnya rijsun min amali syaitan. Dia itu rijsun, sesuatu yang najis, dan dia itu perbuatan setan. Maka jangan didekati, jangan diminum, jelas haram. Maka ketika turun ayat ini, perintah untuk supaya tidak meminum khamar, orang Madinah itu terbiasa minum khamar. Mereka langsung melemparkan khamar-khamar yang ada di rumah-rumah mereka, yang di apa istilahnya, taruh di kendinya dilemparin di jalan-jalan, sehingga jalan-jalan itu dianggap seperti sungai khamar, basah semua, becek semua, karena minum khamar tradisi, kebiasaan orang Arab minum khamar itu biasa. Jadi kalau umpamanya ayat turun sekaligus, sekarang khamar haram, kaget mereka. Maka pelan-pelan khamar saja turun sampai 3 kali untuk pengharaman khamar. Jadi pelan-pelan, namanya periodik. Ya. Di dalam fikih pun, kalau sekarang kan sering ada perbedaan pendapat antar ulama. Ulama dan mazhab Hambali, Syafi'i dan sebagainya. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW enak. Kalau ada persoalan langsung tanya Rasul, ya Rasulullah, saya ada persoalan seperti ini, hukumnya apa? Turun ayat. Ada pernah Khawlah binti Sa'labah tanya kepada Rasul, ya Rasulullah,
ini saya punya suami. Suami saya itu mengatakan ke saya, anti alayya kadhahri ummi. Suaminya mengatakan, anti alayya kadhahri ummi. Kalau di bahasa Indonesianya artinya, wahai istriku, kamu itu sudah seperti punggung ibuku. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Kalau orang Arab jahiliyah dulu mengatakan kamu seperti punggung ibuku, maksudnya apa? Maksudnya kamu udah pisah, kita nggak akan tidur bareng lagi. Tidak akan tidur bareng karena kamu sudah seperti ibu saya. Nggak boleh tidur bareng. Ini hukumnya orang jahiliyah, masyarakat jahiliyah. Satu hari, kenapa kok Khawlah binti Sa'labah suaminya kok sampai ngomong begitu? Karena lagi marah sama istrinya. Karena marah, nesu, akhirnya lah ngomong seperti itu. Udah, kita pisah ranjang aja lah, nggak usah turun bareng, kan seperti itu. 2, 3, 4 hari, sebaikan lagi. Baikan, mengimbangi, ngajak turun bareng. Khawlah binti Sa'labah nggak mau, nggak boleh kita, nggak bisa. Engkau telah mengatakan anti alayya kadhahri ummi, sudah mengatakan kita bisa ranjang, saya dianggap seperti ibumu sendiri, nggak boleh kita tidur bareng. Saya tidak akan mau tidur bareng sampai saya akan tanyakan persoalan ini kepada Rasulullah. Besoknya beliau menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, ini suami saya beberapa waktu lalu mengatakan kepada saya, anti alayya kadhahri ummi, wahai istriku, kamu itu jen sudah seperti ibuku lah, sudah seperti ibuku, maka saya nggak akan pernah menggaulimu lagi, udah kayak ibu lah. Semalam datang suami saya, pengen tidur bareng, hukumnya apa ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, terkait hal ini belum ada hukum, nanti tunggu, barangkali esok sudah ada jawaban dari Allah. Besok datang lagi, ya Rasulullah, apakah sudah ada keputusan? Oh, belum ada, mungkin besoknya lagi. Besok datang lagi, ya Rasulullah, apakah sudah ada ketetapan hukumnya? Maka Rasul mengatakan, belum. Sampai 3 hari, Khawlah binti Sa'labah bingung, kok gini, gimana status saya ini? Ini status saya ini gantung atau piye? Cerai tidak, pisah tidak, jadi istri juga enggak, kan gantung posisinya. Sementara suaminya cedak-cedak terus, deketin terus, pengen ngajak tidur bareng. Tapi hukum saya nggak jelas nih, saya statusnya masih istri atau enggak, apa udah cerai kan gitu. Galau, Khawlah itu jadi galau. Dalam kegalauan itulah maka kemudian turut Al-Quran, qad sami Allah qallati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Surat Al-Mujadilah itu. Allah mendengar aduannya si Khawlah, kegalauannya si Khawlah binti Sa'labah terkait dia yang sedang punya masalah dengan suaminya, sehingga suaminya itu mendihar si Khawlah. Maka muncullah ayat ini, di mana di dalam Islam ketika ada seorang suami mengatakan anti alayya kadhahri ummi, itu tidak dianggap cerai tetapi harus kafarah, membebaskan budak atau memberi makan anak-anak orang-orang miskin. Ya. Cuman istilah zihar ini tidak ada di Indonesia. Karena sering berseliweran di media sosial, muncul istilah-istilah yang mengatakan kalau ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, Umi, wah ini zihar, haram. Nah, ini nggak bisa, ini sering saya lihat. Kalau ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, oh nggak bisa dia punya makan istri dengan ibunya. Nah, ini haram katanya. Ini bukan ini zihar. Jadi kalau ada meme seperti itu, dia salah paham terkait dengan hukum fikih. Zihar ini hanya terjadi di masyarakat Arab saja, pada waktu itu saja. Karena zaman sekarang pun orang Arab sudah tidak ada yang mengatakan anti alayya kadhahri ummi. Jadi ungkapan ini saja, ungkapan kiasan, di mana maksudnya adalah cerai. Karena pada masa jahiliyah, ketika ada seorang suami mengatakan kepada istrinya anti alayya kadhahri ummi, maksudnya cerai.
Maksudnya cerai. Sehingga kalau ada meme yang mengatakan haram seorang suami mengatakan memanggil istrinya umi, haram seorang istri memanggil istrinya ibu, ini salah kaprah. Ini tidak benar. Ya, suruh yang itu meme-meme itu. Nah, mereka itu suruh belajar fikih lagi. Karena ini hanya kiasan yang diberlaku di masyarakat Arab pada waktu itu. Ini fikih terkait persoalan amalia. Saya sampaikan lagi, selama Rasul di Madinah pun 10 tahun itu kalau ada persoalan langsung ada wahyu turun perintah sholat, Allah Rasul sampaikan kepada umatnya, perintah zakat sampaikan kepada umatnya. Tidak ada persoalan yang signifikan, karena ketika ada persoalan langsung dijawab langsung oleh Rasulullah SAW. Meskipun demikian, meski ketika ada persoalan itu langsung dijawab oleh Rasul, benih-benih perbedaan pendapat di kalangan para sahabat itu sudah ada, dan itu ternyata dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika saat ini banyak perbedaan pendapat, itu dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena persoalan fikih ini dibangun di atas dalil-dalil yang oleh para ulama disebut dengan istilah dalil dzanni atau dalil praduga. Nek menurutku begini, nek menurutmu piye? Menurut saya begini. Itu fikih. Kenapa bisa demikian? Macam-macam sebabnya. Bisa jadi antar sahabat itu ketika mendengar perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memahaminya beda. Ini pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya sama, sahabatnya yang dengar sama, tetapi memahaminya beda. Contohnya adalah pada peristiwa Bani Quraidah tatkala usai perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang waktu kaum musyrikin menyerang muslim di Madinah. Musyrikin Mekah menyerang kaum muslimin di Madinah. Dibuatlah Khandaq, kemudian orang musyrik tidak bisa masuk ke Madinah karena ada apa? Lubang, ada parit besar. Sampai beberapa hari mereka berkemah. Singkat cerita, Allah kirimkan pasukan dari langit berupa angin topan yang luar biasa, membinasakan, menghancurkan tenda-tenda kaum musyrikin, sehingga mereka pulang lagi ke Mekah dengan tangan hampa. Kaum muslimin pulang, Rasul pulang karena menganggap perang sudah usai, sudah selesai. Ketika sampai di rumah, Rasul hendak meletakkan baju besinya, meletakkan pedangnya. Tiba-tiba malaikat Jibril datang mengatakan, ya Rasulullah, kami para malaikat belum selesai perang. Kok engkau sudah hendak meletakkan baju besimu? Rasul menjawab, wahai Jibril, hendak kemanakah? Jibril mengatakan, kami ini bersama sekelompok malaikat hendak pergi ke suku Bani Quraidah, sukunya orang Yahudi, untuk memerangi mereka. Mengapa? Karena ternyata Bani Quraidah ini berkhianat, suku Yahudi ini berkhianat. Mereka membantu informasi, membantu macam-macam kepada orang kafir Quraisy yang waktu itu hendak menyerang Madinah. Karena sudah dianggap pengkhianat, maka kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah SWT untuk pergi ke Bani Quraidah. Rasul pun segera keluar rumah, kemudian menyampaikan kepada kaum muslimin supaya ngumpul kembali. Kaum muslimin ngumpul semuanya rame-rame. Setelah itu Rasul mengatakan, Allah perintahkan kepada kita untuk pergi ke Bani Quraidah memerangi mereka. Karena Bani Quraidah telah berkhianat. Maka kemudian Rasul mengatakan, para malaikat sudah berjalan lebih dahulu, sudah berangkat lebih dahulu ke Bani Quraidah. Oleh karena itu kita akan membentuk satu pasukan khusus yang jalan duluan, berangkat duluan ke Bani Quraidah, sementara kami akan menyusul. Dibentuklah satu pasukan. Kemudian Rasul berpesan, la tusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah.
jangan sekali-kali kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Semua sahabat yang satu pasukan itu mendengar sabda Rasulullah SAW ini, semua mendengar, redaksinya kayak gitu, sama persis, tidak ada perbedaan. Kemudian ini berangkatlah satu pasukan sampai di jalan, sudah waktu masuk asar, sementara mereka belum sampai ke Bani Quraidah. Maka kemudian orang-orang sebagian dari pasukan ini mengatakan, kita sholat asar di sini. Sebagian pasukan mengatakan, loh, kita belum sampai ke Bani Quraidah. Rasul perintahkan kita untuk sholat di Bani Quraidah. Dijawab lagi, maksud Rasul kita suruh cepat-cepat. Dijawab lagi, bukan gitu maksud Rasul, kita ya sholat di sana. Terjadilah perbedaan pendapat di antara satu kelompok ini sehingga terpecah menjadi dua kelompok. Satu memahami maksud Rasul itu cepat-cepat sampai ke Bani Quraidah, yang satu lagi memahami enggak gitu, maksudnya itu ya kalau sudah waktunya masuk sholat asar ya sholat asar gitu. Akhirnya ada yang sholat asar di situ, satu kelompok lagi adalah yang ingin sholat asar di Bani Quraidah, sholat asar di Bani Quraidah sana, kita sholat asar di sini. Satu kelompok lagi sholat asar di Bani Quraidah. Usai perang, Rasul datang, terjadi pertempuran dengan Bani Quraidah. Selesai, maka sahabat datang ke Rasulullah SAW dan menanyakan persoalan ini. Ya Rasulullah, tatkala engkau membentuk pasukan, engkau perintahkan kepada kami supaya kami la tusollian ahadakumul asra, jangan sekali-kali salat asar kecuali di Bani Quraidah. Sebagian kami memahami maksudnya kita itu suruh buru-buru sampai ke sana. Namun kenyataannya kita belum sampai sehingga sebagian kita sholat di jalan. Sebagian kami memahami pernyataan engkau itu ya Rasulullah, supaya itu benar-benar kami itu sholat di tempat Bani Quraidah. Dari dua pendapat ini kiranya mana yang benar ya Rasulullah? Rasul mengatakan kamu benar, kamu juga benar. Artinya apa? Perbedaan pendapat antar ulama itu terkadang bukan dari persoalan dalil. Dalilnya sama persis satu. Yang dengar juga sama-sama mendengar. Qurannya sama-sama mendengar, hadisnya sama-sama mendengar. Tapi pemahaman mereka berbeda karena memahami dalil ini beda, sehingga muncul fikih yang berbeda. Kayak seperti ayat wudu itu ayatnya sama persis, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ayatnya itu saja, ayat wudu itu. Enggak ada yang lain, cuma satu tok. Tapi terkait tata cara wudu ada 70 pendapat. Padahal cuma wudu tok, ayatnya satu. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena perbedaan mereka di dalam memahami dalil, di dalam memahami ayat Al-Quran. Wamsau bi ru'usikum, harakara ruhba. Imam Syafi'i mengatakan tab'id maksudnya sebagian rambut, Hanafi mengatakan nil iltisaq seluruh rambut. Sehingga mazhab Syafi'i sebagian rambut, bahkan 3 helai rambut saja kalau untuk dibasuh sudah sah. Jadi membasuh 3 helai rambut di mazhab Syafi'i sudah sah. Kalau mau seluruh lebih sempurna. Di mazhab Hanafi harus semua. Kalau sedikit itu rukhsah dalam kondisi tertentu maka boleh sedikit. Kemudian waksil wujuhakum wajah. Batas wajah itu mana? Di mazhab Syafi'i wajah itu tempat tumbuhnya rambut ini sampai sini, ini. Maka seorang ibu-ibu kalau di mazhab Syafi'i ini aurat. Karena ini aurat, kalau sholat harus ditutup. Mukenanya harus begini. Kalau mukenanya nggak gini, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena ini bagian ini sudah bukan wajah. Ini bukan wajah. Wajah hanya segini. Oh, nah. Tapi di mazhab lain enggak. Di mazhab lain mengatakan wajah itu sampai sini. Sehingga ini masuk wajah. Kalau sini wajah, maka pas wudhu harus diusap, harus basah. Kalau wudhu sininya nggak basah, sholatnya tidak sah. Nah, di Muhammadiyah apa?
saya buka-buka nggak nemu batas wajah di Muhammadiyah. Iya. Kemudian tangan, ini aurat bukan yang telapak tangan ini. Terus ini aurat apa bukan? Sini aurat bukan, ini juga khilaf. Karena kalau telapak tangan ini aurat, berarti kemanapun harus pakai kaos tangan dan aurat. Kalau nggak aurat berarti cukup sampai sini nggak apa-apa. Nah ini kan telapak tangan, kaki. Nah, kalau di mazhab Syafi'i sini aurat, makanya kalau biasanya kalau sholat tuh sini ditutup, mungkin zaman dulu, ya kan? Tapi sini nggak aurat, mungkin zaman dulu kan sini tutup. Kaki, sebatas mata kaki ini ke bawah aurat bukan. Kalau di mazhab Syafi'i yang atas ini ya, ini aurat. Sehingga kalau sholat harus ditutup. Yang nggak aurat itu yang belakang sini nih. Ini baru nggak aurat. Cuma ada Hanafi ini aurat sampai sini. Sini enggak. Ya kan? Si Muhammadiyah apa? Lagi-lagi saya belum menemukan. Padahal ini penting banget, urgent. Ini kan terkait sah tidaknya sholat, terkait dengan perjalanan kalau kita kemana-mana itu ini aurat enggak kan? Dosa enggak kan? Karena kalau kita menganggap ini tuh wajah sebatas sini, ke pasar kemana-mana ini harus tutup sini, begini. Makanya kalau orang Suriah, mukenanya itu segini, kemana-mana itu rupanya begini. Orang Suriah, termasuk orang Iran, begini. Kalau Iran itu Syiah Ja'fariyah. Cuma saya belum melihat fikihnya apakah menurut Syiah Ja'fariyah itu sini aurat atau bukan. Tapi mereka biasanya pakai kerudung begini. Nah, Suriah terutama, karena memang di mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi itu gara-gara muncul perbedaan itu gara-gara memahami wajah, apa yang dimaksud dengan wajah. Tadi masalah rambut, wamsahubi, wau, dan kalau saya bilang Muhammad dan Ahmad masuk ke kamar, kira-kira yang masuk duluan siapa? Mungkin nggak bareng, mungkin nggak Ahmad duluan, mungkin nggak Muhammad duluan. Ini kan semuanya serba mungkin, semua serba mungkin. Maka di mazhab Syafi'i wawu itu ditartib. Jadi kalau ada setelah ini, lalu ini dan ini, ada urut. Maka wudhu di mazhab Syafi'i harus urut. Nggak boleh datang-datang wajah satu kaki, satu kepala. Ya kan? Ini nggak urut namanya, nggak sah. Tapi di mazhab Zuhri kayak gitu. Wawu itu bukan ditartib, kan belum tentu. Kalau saya bilang Muhammad dan Ahmad datang, belum tentu Muhammad duluan. Bisa aja Ahmad duluan. Jadi tidak wajib tartib. Nah ini baru babakan wudhu. Dalilnya sama, nasnya sama, ayatnya satu. Itu perbedaannya sampai 70. Banyak. Maka perbedaan-perbedaan ini lumrah terjadi di masyarakat. Di masyarakat zaman Nabi sudah dibolehkan itu. Karena dalil yang digunakan itu dzonni, beda dengan akidah. Akidah itu harus pasti, nggak boleh remeng-remeng, tuh nggak boleh. Kalau akidah harus yakin. Yang namanya qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu, ya harus satu, nggak boleh satu setengah gitu, dua nggak boleh. Maka Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsatu tsalatsa. Akidah nggak boleh mengatakan trinitas, kafir mereka. Nggak boleh salam lintas agama. Assalamualaikum ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai umat Islam assalamualaikum. Ngapain tambah-tambah apa itu? Salam apa kebajikan, salam apa semacam-macam itulah. Sampai 5 atau 6, 7 salam. Nggak boleh. Orang lain bila silakan mengucapkan salamnya mereka. Kita umat Islam cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes titik. Saya yakin sekiranya ada non-muslim ketika seorang bupati atau camat atau apa mengucapkan satu salam tok, nggak akan protes mereka. Nggak akan protes, loh kok salam saya nggak disebutin, nggak akan protes. Wong kita umat mayoritas. Tapi kadang kita ikut latah, ikut-ikutan.
atasnya salam lintas agama ping 7, ping 5 kita ikut, kita melu, padahal itu babakan akidah. Tuhan kita cuma Allah, nggak usah macam-macam, nggak usah ikut salam sejahtera apa macam-macam. Itu terkait akidah itu. Kita tidak meyakini Tuhan lain selain Tuhan Allah. La ilaha illallah. Jangan mentang-mentang jadi camat, jadi bupati, ikut latah. Karena yang paling atas mengucapkan salam lintas agama, kita ikut juga salam lintas agama. Ora entuk, haram. Fatwa MUI juga haram. Cuman saya sayang kadang ada tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sudah jadi pejabat ikut latah mengucapkan salam lintas agama. Ini nggak boleh. Akidah itu pasti. Seorang muslim karena bulan suro ikut-ikutan nyembelih sapi, nyembelih kambing, kepala kakinya ditanam, haram, musyrik, nggak boleh. Percaya sama dayang-dayang, sama jin-jin, sama siapa, ikut ngelarung ke laut, sajen karena untuk persembahan Nyai Ro Kidul, untuk persembahan siapa, nggak boleh, haram, syirik. Kita kalau soal sesajen kita tegas, nggak ada toleransi karena ini babakan akidah. Tapi soal fikih kita lentur karena fikih itu dibangun dari dalil-dalil yang menurut saya yang dzonni. Maka dalam fikih terjadi perbedaan sering. Pada masa sahabat pun perbedaan-perbedaan ini juga muncul. Perbedaan antara Ibnu Umar, antara Umar bin Khattab, antara Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit dan sebagainya. Itu ada. Dan itu sah-sah saja. Maka terkadang ketika terjadi perbedaan pendapat, para sahabat itu melakukan rapat. Karena mereka masih sama-sama sahabat Nabi, masih sama-sama menerima dari Nabi Muhammad SAW. Kalau persoalan penting mereka melakukan rapat. Untuk apa? Menyatukan persepsi terkait perbedaan pendapat itu. Contoh, ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pada masa Abu Bakar banyak para qurra yang syahid melawan Musailamah Al-Kadzab, perang melawan orang-orang murtad. Ada 70-an qurra penghafal Quran, ahli Quran meninggal dunia. Maka para sahabat mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, wahai Khalifatul Muslimin, ini setelah usai perang banyak sekali kaum muslimin yang mereka ini para qurra, para penghafal Al-Quran meninggal dunia. Ini bahaya. Kalau para qurra ini meninggal, lalu generasi setelah kita mau diwarisin apa? Karena pada masa Nabi belum ada mushaf Quran, itu belum ada. Pada awal-awal Khalifah Abu Bakar belum ada mushaf Quran. Quran itu dihafal, mereka mendengar dari Rasul. Yang bisa nulis ditulis, tapi tulisnya masih terpencar-pencar. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di batu, ada yang di mana saja tulis. Rasul menyampaikan wahyu, Zaid bin Sabit ataupun Ali bin Abi Thalib atau siapapun yang ada di situ yang bisa nulis langsung akan menuliskan. Karena Al-Quran itu dihafal dan ditulis, tapi belum disatukan. Belum ada satu mushaf, itu belum ada. Maka kemudian mereka menghadap Khalifah Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini bahaya. Banyak para qurra yang meninggal dunia. Maka kita harus melakukan sesuatu. Apa itu? Kita satukan mushaf Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar berita kematian para qurra, kemudian usulan dari para sahabat untuk menyatukan mushaf Al-Quran, termenung berpikir, ini perbuatan baik, menyatukan mushaf Al-Quran daripada terpencar-pencar nggak karu-karuan, nanti hilang, nanti rusak. Ini kesempatan baik. Masalahnya ini adalah perbuatan baru. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan pembukuan mushaf. Kalau kita melakukan itu, apakah ini bukan perilaku bid'ah?
bid'ah enggak. Para sahabat menyampaikan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, tapi ini penting. Rasul memang tidak pernah melakukan itu, tapi ini mengandung maslahat besar bagi kaum muslimin. Abu Bakar masih bingung, benar ini mengandung maslahat besar. Masalahnya Rasul tidak pernah melakukan itu. Jangan-jangan ini perbuatan bid'ah. Rasul mengatakan, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat urusan-urusan baru dalam agama yang bukan bagian dari agama itu raddun, tertolak. Maka hati-hati. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, beri saya waktu, saya akan berpikir terlebih dahulu, akan salat istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu menjalankan ini, melaksanakan ini sesuai dengan hukum fikih, ya istilahnya, sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ketenangan hati. Maka Abu Bakar kemudian sholat istikharah beberapa hari sampai tenang, kemudian mengumpulkan para sahabat yang sebelumnya mengusulkan itu, diantaranya adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya, termasuk Zaid bin Sabit, dikumpulkan, bermusyawarah, akhirnya dibuatlah keputusan, dibukukan mushaf Al-Quran. Jadi Al-Quran menjadi satu mushaf yang kita baca saat ini, yang dimulakan dengan Al-Fatihah, yang diakhiri dengan surat An-Nas, itu bermula pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan itu belum pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu keputusan seperti ini yang disepakati oleh para ulama ini kemudian disebut dengan istilah ijma'. Namanya ijma'. Kalau yang tadi sumber hukum yang dari Al-Quran terkait seperti ayat wudhu tadi itu sumber Al-Quran. Kalau yang dari hadis namanya hadis. Kalau dari kesepakatan para ulama namanya ijma'. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq juga pernah terjadi peristiwa. Di mana pada waktu itu Abu Bakar hendak memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Banyak ternyata suku-suku Arab yang tidak mau bayar zakat. Maka Abu Bakar Siddiq menyiapkan pasukan, harus kita perangi mereka. Umar datang menolak, wahai Abu Bakar, wahai Khalifatul Muslimin, kenapa engkau hendak memerangi orang-orang yang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah? Rasul mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rasul menyatakan saya ini diutus untuk memerangi orang sampai mereka bersyahadat. Kalau sudah bersyahadat maka mereka aman darahnya, aman harta bendanya. Ini kan mereka sudah bersyahadat, mengapa tidak engkau perangi? Ini kan terjadi perbedaan antara siapa? Umar dan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wallahi la uqatilan nas alladziina farraqu baina shalah wa zakah. Sungguh saya akan perangi mereka yang memisahkan antara salat dengan zakat. Jadi sahabat pun terjadi perbedaan. Ini antara khalifah dengan para sahabat lain. Pernah juga terjadi perbedaan antara Abu Hurairah dengan Bunda Ibunda Aisyah. Pada waktu apa? Santrinya Abu Hurairah itu pernah mendengar Abu Hurairah mengatakan batal sholat seseorang ketika sholat itu kemudian lewat keledai anjing wanita. Jadi kalau ada orang laki-laki sholat kok depannya itu ada anjing lewat, batal. Atau keledai, batal. Atau wanita lewat, batal. Wahyu ya. Pilak-pilik langsung. Maka santrinya Abu Hurairah ini penasaran, masa perempuan disamakan dengan anjing sama keledai? Ora percaya itu, ragu-ragu. Nah kalau mamanya seorang laki-laki sholat kemudian keledai lewat, batal. Anjing lewat, batal. Wanita batal, berarti kan wanita disamakan sama keledai sama anjing. Ora percaya. Saya mau tanya kepada Bunda Aisyah katanya. Bertanyalah kepada Bunda Aisyah, wahai Bunda Aisyah, ini kok ada dari Abu Hurairah
mengatakan seseorang itu seorang laki-laki ketika kalau sholat, kemudian di depannya itu lewat seorang wanita atau keledai atau anjing, sholatnya batal, benar enggak? Dijawablah oleh Bunda Aisyah dengan mengatakan, oh enggak gitu. Saya kalau sholat, kalau Rasulullah SAW sholat, saya kakinya melantang ya, kakinya di depannya, sehingga ketika Rasul sujud, kaki saya dipindahin. Nah, ini artinya apa? Artinya enggak batal, meskipun wanita ada di depannya lewat. Dari hadis Aisyah ini pula sebagian mazhab mengatakan kalau wanita laki-laki sudah berwudu bersentuhan dengan wanita tidak batal. Kenapa? Nah itu. Jadi hadis Aisyah mengatakan ketika Rasul salat kakinya melantang, kemudian kakinya dipinggirkan waktu sujud. Ini kan nyentuh. Berarti tidak batal. Hadis Aisyah mengatakan Rasul kalau salat suka apa? Mencium istrinya. Istri mahram bukan? Istri mahram bukan? Ya mahram, orang mahram ya. Istri mahram bukan? Bukan mahram. Kalau mahram nggak boleh nikah. Mahram itu apa? Mahram itu mereka yang haram nikah. Kalau istri mahram bukan? Bukan mahram yang boleh nikah. Karena istri boleh nikah sama suaminya, maka kalau seorang di mazhab Syafi'i, seorang suami menyentuh anak gadisnya nggak batal, tapi menyentuh istrinya batal. Karena istrinya itu orang lain. Kalau anak itu darah daging sendiri. Tetapi di mazhab lain mengatakan tidak batal karena Rasulullah SAW ketika hendak sholat sering mencium sebagian dari istri-istrinya. Jadi kalau sholat mencium istrinya dulu ya, sebelum berangkat sholat itu sunnah. Ya, sunnah Rasulullah SAW bisa dipraktekin. Ya, mau dianggap lebay. Oh bukan lebay, ini sunnah Rasul. Sunnah Rasulullah. Jadi perbedaan antara Abu Hurairah dengan siapa? Bunda Aisyah. Biasa saja, biasa. Pada masa Ali bin Abi Thalib pernah terjadi orang mabuk. Kalau di dalam fikih Islam itu orang mabuk biasanya dicambuk berapa kali? 40. Sama Ali bin Abi Thalib dicambuk 80. Diprotes sama sahabat, loh kok 80? Mestinya ke 40. Dijawab, karena ini pertama ini udah sering-sering mabuk. Orang kalau udah sering mabuk itu hilang pikirannya. Kalau sudah hilang pikirannya itu mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, maksiat-maksiat lain. Maka saya tambahin menjadi 40 lagi, jadinya 80. Inilah kemudian ulama menyebutnya dengan kias. Ya, mengkiaskan. Nanti kias itu banyak bagian, kalau dalam usul fikih itu ada kias aula, kias macam-macam, kias ats dan sebagainya. Pada masa sahabat ini perbedaan sudah banyak, sudah mulai muncul banyak macam-macam sesuai dengan bagaimana sahabat memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak semua sahabat itu alim. Belum masalah fatwa ya, baru tentang sahabat udah jam 7 ini. Jadi tidak semua sahabat itu alim. Sahabat itu jumlahnya ada kisaran 124.000 dan semuanya tidak alim. Ada yang orang awam biasa. Contoh Rasul lagi ceramah, tiba-tiba ada sahabat masuk kencing di pinggir atau di pojok masjid, di dalam masjid mojok ngencing. Sahabat marah Umar bin Khattab, ini apa-apaan ini, masuk masjid langsung kencing, ya kan? Rasul bilang biarkan saja, biarin. Setelah selesai kencing baru disampaikan ke Umar, wahai Umar ambil air 1 ember, guyur. Setelah guyur, kemudian sahabat dipanggil, wahai sahabat, ini masjid tempat untuk sholat, tempat suci, nggak boleh untuk kencing. Nah, ini sahabat yang awam kan nggak tahu. Contoh lain, ada sahabat Rasul memerintahkan kalau ada yang bersin, bacanya apa? Alhamdulillah. Dijawab, yarhamukallah. Jawab lagi, yarhamukallah. Ada sahabat yang memahami Rasul kan ngomong begitu. Lagi sholat, Allahu Akbar. Dia bersin, aji.
Alhamdulillah. Sampingnya jawab, yarhamukallah. Sampingnya lagi, sholat. Wah, ribut sholatnya. Wah, habis sholat Rasul waktu salam nanya, tadi kok sholat pada ribut gitu kan? Sholat itu zikir dan doa nggak boleh ribut. Kan itu mengajari, nggak usah jawab ya alhamdulillah ya alhamdulillah, nggak usah kalau sholat itu nggak usah dijawab gitu. Diajarin lah para sahabat. Karena sahabat masih awam. Jadi macam-macam lah sahabat itu. Nah, dari 124 yang alim, ada yang paling alim 10, yang alim lagi 7, paling alim lagi 4. Siapa? Para khulafa rasyidin, para alim ulama itu. Kemudian zaman tabi'in, mereka nyantri kepada para sahabat, nyantri kepada Ali. Yang nyantri kepada Ali terpengaruh kias-kiasnya Ali. Yang nyantri kepada Umar bin Khattab terpengaruh pemikiran Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau mikir itu selalu melihat maslahat. Jadi maslahatnya kira-kira bagaimana? Pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab itu, Umar itu termasuk ulama yang sahabat yang paling sering beristihad. Orang nyuri dilaporkan, ketika dilapor ambil langsung dilaporkan ke Umar bin Khattab, dipanggil sama Umar, wahai sahabat, kamu mencuri? Benar. Ini laporan dari sini, kamu mencuri? Benar. Kalau kamu mencuri, udah tahu mencuri, maka saya potong tangan. Protes ini sahabat, saya protes wahai Umar, wahai Amirul Mukminin. Lo kenapa protes? Saya mencuri ini karena saya butuh, saya kelaparan, ini tangga saya kaya raya, saya sampingnya rumahnya, tahu saya kelaparan, saya kesusahan, nggak membantu saya ambil hartanya buat saya makan, untuk menjaga diri saya, kesehatan saya, kehidupan saya. Ditanya ke orang kaya, bener nggak orang ini miskin? Bener. Bener nggak ini tanggamu? Bener. Wah, kalau dia mencuri lagi, kamu yang saya potong tangan. Yang diancam siapa? Yang kaya. Kenapa? Karena yang miskin mencuri ini karena kepepet. Nah, ini Umar melihat maslahat. Maslahatnya itu kepada si orang yang mencuri ini. Maka kemudian hukum itu bisa berubah, fikih itu sesuai dengan kondisi maslahat masing-masing. Kalau itu terkait dengan maslahat bukan ibadah. Kalau ibadah tidak ada perubahan. Zaman tabi'in, zaman tabi'in, disitulah kemudian mereka berguru pada Umar, berguru pada Ibnu Abbas, berguru pada Ali bin Abi Thalib. Muncullah banyak perbedaan-perbedaan fikih dalam khasanah pemikiran Islam. Muncul Abu Hanifah yang lebih mengedepankan pemikirannya. Muncul Imam Malik yang lebih kepada hadis-hadis Nabi. Muncul Imam Syafi'i yang berusaha mengkompromikan atau menyatukan pemikirannya. Abu Hanifah yang dia itu sangat rasional, sering mendahulukan maslahat dibandingkan Imam Malik yang dia itu lebih kepada nas. Nah, Imam Syafi'i, muncul Ibnu Hambal dan lain sebagainya. Sampai mazhab fikih itu dulu sangat banyak. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali, ada Zahiri, ada Ja'fari, ada Zaidi, ada Zahiri, ada Tabari, ada Laitsi, banyak sekali. Jadi mazhab Islam dulu itu banyak sekali. Ada yang mengatakan sampai 80-an mazhab. 80. Dewi NU ke Muhammadiyah tok bingung. Biyen 80. Piye? Tapi mereka paham ini soal fikih. Karena soal fikih maka yang ada di antara mereka adalah toleran. Yang namanya Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, meskipun terjadi perbedaan pendapat tapi mereka itu guru murid. Imam Malik belajar kepada Imam Syafi'i, punya murid namanya Ibnu Hambal yang kemudian menjadi mazhab Hambali. Ternyata berbeda juga, punya murid namanya Abu Daud Az-Zahiri yang kemudian punya mazhab Zahiri. Imam Syafi'i belajar fikih juga kepada Asy-Syaibani. Asy-Syaibani itu murid Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah belajar fikih kepada Imam Zaid. Imam Zaid itu yang sering disebut dengan Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman sekarang. Imam Abu Hanifah juga belajar kepada Imam Bakir. Imam Bakir itu salah satu imam Syiah Ja'fariyah yang ada di Iran. Imam Zaid belajar kepada Wasil Ibnu Atha. Wasil Ibnu Atha itu Mu'tazilah. Wasil Ibnu Atha belajar kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi satu pemikiran Islam dulu itu satu rangkaian, satu sama lain itu nyambung dan satu sama lain saling toleran karena ini persoalan
fikih, sehingga kemudian para imam itu punya murid lagi, punya sampai sekarang. Maka kemudian disebut dengan istilah madhab. Apa itu madhab? Madhaba ilaihi, pendapat si fulan, pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid yang menguatkan pendapatnya, punya cara istihad, metode istihad atau usul fikih, namanya usul fikih Syafi'i, punya hasil fikih yang namanya fikih Syafi'i. Maka 4 syarat mazhab, imamnya ada, fikihnya ada, santrinya ada, metodologi istihadnya ada, maka disebutlah namanya mazhab, madhaba ilaihi. Dan setiap mazhab itu punya pengikut sendiri, hasil fikih sendiri, cara istihad sendiri, imamnya sendiri. Makanya jadi macam-macam mazhab. Asia Tenggara biasanya mazhabnya Syafi'i, Afrika Barat biasanya mazhabnya Maliki, Asia Tengah, Turki, Iran, Turki, Afghanistan, India, Pakistan itu hukumnya Hanafi, Saudi itu umumnya Hambali. Ini namanya fikih. Oh ya, sedikit lagi, sudah selesai ya. 2 menit lagi ya. Kalau fatwa, itu saya dulu dalam fatwa sama sekali. Kalau fatwa itu sifatnya pertanyaan, jadi ada orang nanya, saya jawab, itu namanya fatwa. Dan fatwa menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in bisa berubah sesuai ruang waktu. Beda dengan fikih yang sifatnya itu mengikat, bukan mengikat ya, sifatnya itu terstruktur rapi dari awal sampai akhir. Kalau fatwa sifatnya kondisional, sehingga fatwa bisa berubah. Contoh, kalau ada yang nanya kepada saya, hukum makan daging kambing apa? Hukum makan daging kambing halal ya? Ada orang lagi datang ke saya bawa surat dari dokter kalau dia itu stroke dan nggak boleh makan daging kambing. Datang ke saya, Ustaz, saya ini kata dokter nggak boleh makan daging kambing, nanti kalau makan daging kambing saya bisa langsung dead, langsung mati gitu kan. Kira-kira hukum makan daging kambing apa, Ustaz? Halal, makan yang banyak, Al-Quran menghalalkan, hadis menghalalkan, makan daging kambing. Kira-kira gimana? Mati. Berarti fatwa saya benar atau salah? Loh, Quran mengatakan daging kambing halal loh, hadis mengatakan daging kambing halal loh. Fatwa saya benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena tidak melihat konteks. Rasul kalau kasih fatwa selalu lihat konteks. Maka satu pertanyaan itu bisa 4 jawaban. Satu orang tanya ke Rasul, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal indallah, perbuatan apa yang paling mulia di sisi Allah? Rasul jawab, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Datang lagi orang, pertanyaannya sama persis. Jawabnya apa? Hajjun mabrur, haji mabrur. Datang lagi orang lain, pertanyaannya sama persis. Perbuatan apa yang paling mulia di sisi Allah ya Rasulullah? Jawabnya apa? Birrul walidain. Jadi satu pertanyaan, jawabannya 3. Datang lagi orang, ya Rasulullah, ayul afal amdal indallah. Jawabnya apa? Al jihadu fisabilillah. Loh, kenapa satu pertanyaan jawabannya 1 jihad, 1 birrul walidain, 1 salat ala waqtiha, 1 hajjun mabrur? Karena yang nanya kondisinya beda-beda. Waktu perang maka jawaban yang paling utama perbuatan adalah jihad. Ketika yang datang ini cuma orang satu-satunya yang punya orang tua yang perlu diasuh, maka bagi dia yang paling utama adalah birrul walidain. Yang datang lagi sholatnya pemalas, maka bagi dia fatwa yang paling baik adalah sholat ala waktiha. Orang yang sugih umum tapi malas kaji, maka perbuatan yang paling baik adalah haji. Maka fatwa itu harus tahu kondisi mustafti, orang yang bertanya. Kalau tidak, sesat, menyesatkan, bisa jadi malah memberikan fatwa yang membunuh orang yang bertanya, dan ini sangat berbahaya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Tentu masih banyak dapat jadi sangat rumput, yang mengkaji banyak hal kaitan dengan fatwa dan fikih. Semoga di waktu yang lain bisa lakukan lagi. Bapak Ibu,